Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Atau Jos Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi Indonesia sesungguhnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda, tentunya di program acara Dialog Interaktif, tentu di pukul 10 hingga 11 nantinya. Tentunya kami telah menghadirkan beberapa narasumber, dan kali ini topiknya cukup menarik yang kita akan bahas. Tentunya ada 2 narasumber sekaitan dengan topiknya mantra pemanis dari kepercayaan hingga skincare. Baik, tidak berlama-lama kita langsung kenalan dengan narasumber kita. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat budaya, kali ini kami menghadirkan narasumber dari dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas dengan Dr. Eri Iswari M. Hum. Betul ya Bu ya? Betul. Enaknya dipanggil Ibu Eri. Ibu Eri. Biasanya Oke, dipanggil. siap. Nah, satu lagi ada anak muda kita, ada Fakira Yaumil Utami Esos MSc. Enaknya dipanggil siapa ini? Tami. Oh, Tami. Luar biasa. Oke, kali ini sahabat budaya kita akan membahas sekaitan dengan mungkin tidak asing lah bagi Bugis Makassar ya. Ini kalau bahasa Indonesia mantra pemanis. Kalau kita bahaskan daerah cening rara mungkin ya Iya, Bu. bahasa Bugisnya cening rara. Cening rara. Kalau Iya. bahasa Makassarnya apa Bu? Apa ya? Mungkin sama ya, mungkin. Iya, hampir sama sih. gitu Iya, ya. Mungkin cening rara juga. maknanya sama begitu. Iya, kontennya juga sama. Oh, kontennya betul, konten sama. Tujuannya juga sama. Nah, sehubungan dengan topik kita sekalian dengan mantra pemanis dari kepercayaan hingga skincare. Kita ke mantra dulu. Nah, bagaimana penjelasannya ini Bu? Sekaitan dengan mantra pemanis atau cening rara itu apa sih sebenarnya? Iya. Ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dulu selamat hari ulang tahun Oh untuk iya. RRI yang ke-79. Makasih banyak. Ya, Iya. semoga RRI Sulawesi Selatan Iya. Pro 4, Iya. Pro 1, Pro 2 semakin jaya di udara. Amin. Merdeka. Merdeka. Jaya selalu. Jaya selalu. Baik. Bagaimana terkait dengan penjelasan dengan mantra pemanis ini? Ya, jadi sebelum saya menjelaskan itu saya ingin menjelaskan dulu apa itu mantra. Ya. Jadi mantra itu adalah salah satu bentuk tradisi lisan yang dimiliki oleh orang Bugis Makassar. Dia bisa berbentuk bunyi, mantra itu bisa berbentuk kata atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Dan juga mungkin ada yang menganggap bahwa sebenarnya mantra itu adalah susunan kata atau kalimat yang khusus yang isinya mengandung kekuatan gaib dan mempunyai rima ataupun irama yang tertentu seperti itu. Jadi dia hampir sama dengan puisi tetapi mempunyai irama dan rima tertentu kalau itu ditinjau dari aspek tata bahasa ataupun puisi ya, dari segi sastra. Nah, jadi mantra pemanis itu adalah hanya salah satu bentuk mantra yang kita miliki sebagai warisan budaya Bugis Makassar. Nah, jadi salah satunya kita kenal dengan istilah cening rara. Oh ya. Ya, jadi kalau rara. cening itu sudah manis, Manis ya. bahasa Bugis manis. Iya, rara itu seperti berasal dari kata rara, artinya itu seperti matahari atau bulan. Jadi bercahaya. Bercahaya. Nah, ya. jadi sudah manis dan bercahaya seperti itu mantrara. Nah, jadi mantra untuk cening rara ini sebenarnya diwariskan secara turun temurun dari nenek-nenek kita, dari kakek-kakek kita, khususnya untuk para gadis. Tapi tidak terkecuali juga untuk para lelaki, pria. Nah, jadi untuk cowok dan juga cewek. Nah, jadi mantra ini dulu sebenarnya diwariskan dari nenek-nenek kita itu untuk seperti agar anak-anak gadis itu mempunyai aura kecantikan, sehingga makanya namanya mantra pemanis. Dan biasanya mantra ini juga dilakukan agar ini kalau wawancara dari berbagai pihak ya, pada saat penelitian, mengapa Anda menggunakan mantra? Dari mana memperoleh mantra? Nah, rata-rata memperoleh dari nenek-neneknya, gitu, atau orang tuanya, turun temurun. Jadi misalnya neneknya memberikan kepada ibunya dan ibunya memberikan kepada anaknya. Nah, jadi zaman dahulu biasanya kalau ditanya mengapa menggunakan mantra, karena ingin tampil cantik, ingin seperti disukai orang. Jadi mantra ini pada saat dibacakan juga tujuannya bermacam-macam.
Ada memang yang ingin jadi manis gitu Oh, ya. walaupun mungkin enggak manis, jadi manis bisa. Jadi manis oh, gitu. Iya, iya, Nah, iya, karena iya. dulu orang-orang dahulu kan tidak punya make up. Oh iya, Toko iya, iya. kecantikan itu belum ada. Cuma bedah picah. Iya, paling-paling bedah Viva. Oh iya ini. Yang terkenal dulu cuma Iya. bedah Viva atau Fambo Oh ya. iya, Nah, sehingga alat-alat kecantikan, perlengkapan kecantikan Yeah. itu dulu sangat sederhana, hanya bedak. Lipstik mungkin juga baru-baru saja ya. Ya, Maksudnya baru-baru ya. zaman dulu tidak ada lipstik. Iya. Nah, zaman dahulu juga orang-orang tua tidak suka make up, sehingga untuk tampil cantiknya alami. Oh iya. Nah, untuk menambah pemanis ini, biasanya orang tua mengatakan bahwa ada mantra yang bisa membuat seseorang sangat tampil cantik Yeah. tanpa make up. Oh. Dan itu harus diyakini, makanya harus diyakini. dipercaya Oh. bahwa doa ini. Jadi mantra itu juga berisi doa ya. Oh, doa. Iya, jadi harus diyakini bahwa memang setelah dibaca ini kita bisa menjadi cantik. Kalau tujuannya cantik. Yeah. Nah, kalau tujuannya dirindukan, maka insya Allah kalau dia yakin bahwa dia dirindukan oleh seseorang, misalnya cewek yang merindukan cowok, atau sebaliknya cowok yang merindukan cewek, maka pada saat mantra ini dibaca dan diyakini, maka konon memang dirindukan. Berarti ini Cinirara. Kalau orang Makassar, iya. Cinirara tidak hanya kecantikan pemanis, Iya, berarti pada merindukan umumnya juga. pemanis, iya, pada umumnya pemanis. Nah, jadi pada saat dia dirindukan, ya dirindukan cantiknya, dirindukan tawanya, dirindukan Iya, iya. lirikannya seperti itu. Iya. Oh. Iya. Nah, Tapi jadi- kalau kita melihat ini apakah bertentangan tidak dengan kepercayaan kita sendiri? Maksudnya dari sisi agama. Iya, kalau dari perspektif agama, saya kira tidak ada yang bertentangan. Iya. Karena semua mantra ini berakhir dengan baraka la ilaha illallah baraka Muhammadar Rasulullah. iya, Itu memang kan kalau atau kun fayakun kun fayakun Iya. kun fayakun. Nah, itu kan ajaran dari Al-Qur'an juga bahwa memang jika Allah menghendaki maka Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan agama. Kalau saya lihat ini Cinirara yang bacakan ini khusus yang beragama tertentu saja kah atau secara umum? Saya melihatnya bahwa ini memang untuk yang Islam saja ya. Oh, itu saja. Saya tidak pernah mungkin kalau diwariskan sama yang non Muslim ini tidak akan jadi karena dia tidak pernah mengatakan barakat la ilaha illallah barakat Muhammad Rasulullah dan dia tidak bisa mengatakan kun fayakun. Nah, jadi isinya dan uniknya untuk Cinirara ataupun mantra pemanis ini selalu menggunakan ikonnya Fatimah. Anak Nabi. Oh, ada. Iya. Bagaimana itu? Jadi kalau untuk kecantikan perempuan pasti dia menggunakan nama Fatimah. Jadi misalnya kalau dia katakan diselipkan kata-kata Fatimah. memang kuncinya ada di ikonnya itu untuk kecantikan perempuan ada Fatimah. Jadi misalnya kubara rasai barak Fatimah supaya wajah saya seperti rembulan dan bercahaya. Seperti itu. Oh, itu lisannya, Iya, doanya. lisannya. Itu intinya ya seperti itu. Dan barakat la ilaha illallah barakat Muhammadar Rasulullah kun fayakun. Harus jadi dan jadilah. Makanya jadi yakin. kuncinya itu jadi dan jadilah. Tapi bagaimana realisasinya ketika kita bacakan mantra itu, Bu? Iya, sepanjang orang percaya dan yakin insya Allah jadi. Karena itulah yang digunakan oleh orang-orang dahulu. Sebelum ada skincare. Ya, untuk menjadi tampil cantik hanya dengan seperti mungkin hanya aura ya yang tampak dan konon pada saat orang menggunakan itu benar-benar ada efeknya gitu secara spiritual. Ada efeknya secara relasi sosial misalnya kalau ingin dirindukan atau mungkin tampil cantik, orang akan melihatnya memang dia akan tampil cantik. Dan kalau misalnya ada yang wawancara, misalnya seorang laki-laki ya, mengapa Anda menggunakan mantra? Terus dia katakan saya ingin memburu seorang perempuan, saya menginginkan seorang perempuan di kantor saya, tapi dia tidak pernah peduli dengan saya, sehingga saya butuh Cinirara ataupun mantra untuk menarik perhatiannya. Dan kalau saya bacakan mantra itu memang dia perhatikan saya. Tetapi kalau tidak, dia malah membelakangi saya, memusuhi saya seperti itu. Mungkin orang berpikir Sandro kayak ini. Iya. Jadi ini bukan doti-doti ya. Bukan doti-doti. Bukan doti-doti. Hanya pembacaan mantra. Jadi misalnya ini hal baik ya. Iya, jadi pada saat mungkin dia bersisir ya, dia pakai baju, dia membacakan mantra tertentu untuk menarik perhatian orang. Dan itu dia yakini. Sehingga
kalau dia baca ulang-ulang, kalau dia tidak baca, dia katakan, saya dimusuhin cewek itu, saya tidak diperhatikan. Tapi kalau saya baca mantra ini, saya langsung dia perhatikan, dia peduli sama saya. Oh, berarti bukan hanya lawan jenis saja, berarti sesama teman-teman juga yang gender. Ya tergantung niatnya mungkin tergantung niatnya lagi. Tapi karena dia lagi memburu cewek, akhirnya cewek itu yang dia inginkan ada perhatian dari cewek itu, sehingga dia membaca mantra itu agar supaya dia tampil lebih berbeda daripada yang lainnya. Jadi kalau dikatakan, jadi ini bukan apa ya, mantra itu sebenarnya dibaca bukan seperti doti-doti, tetapi mungkin ada hal di belakang pembacaan mantra itu secara spiritual menimbulkan hal-hal yang kita inginkan gitu sesuai dengan fungsinya. Tapi ini kalau ketika orang menggunakan cening rara atau mantra pemanis ini, bukannya orang tidak percaya diri bahwa dia mungkin cantik, dia memang aslinya cantik atau bagaimana itu? Saya berpikir seperti itu. Orang yang kurang percaya diri. Berarti orang kurang percaya diri. Pede. Ya. Sehingga dia harus biasanya kan kalau kita pede, ya kita tampil apa adanya dong. Mungkin dengan kelakuan kita, cara bertutur kita, perilaku kita, ya kesantunan kita, itu kan bisa menarik orang untuk menyukai kita. Jadi memang salah satu orang yang menggunakan mantra itu yang mungkin dia tidak percaya diri kepada misalnya seorang cowok tidak percaya diri untuk tampil menggoda cewek dengan kata-katanya seperti itu, tetapi dia menginginkan ada satu kekuatan lain yang bisa mengusik perempuan itu untuk peduli kepada cowok tersebut gitu. Oh iya. Nah, ini cening rara ini memang dikhususkan untuk perempuan saja kah atau laki-laki bisa juga membacakannya? Bisa juga. Makanya saya katakan biasanya laki-laki kalau pakai minyak rambut kah, sisiran, pakai songkok kalau mau ke masjid, misalnya gitu. Pakai baju. Nah, itu juga bisa. Nah, sebelum kita jauh lagi membahas mantra, tentu ini ada kaitannya dengan kekinian sekarang ya. Bukan saja cening rara, mungkin ada. Kalau kita lihatlah sekarang anak muda, lagi banyak-banyaknya skincare. Ini kan toko-toko skincare seperti jamur di musim hujan. Betul. Nah, ini kan kebetulan ada Tami. Tami kan selaku social marketing. Ya, nah, bagaimana melihatnya sampai saat ini? Apakah tren masyarakat khususnya anak muda ini penggunaan skincare ini bagaimana ini? Meledak atau memang biasa-biasa saja? Ya, bisa dibilang itu meledak ya, karena bisa kita lihat juga toko-toko skincare sudah banyak sekali di Makassar ini. Ya, seperti juga halnya ini Ayumi Shop, ya, itu kan juga merupakan toko make up maupun skincare, karena kita bisa lihat juga para milenial ataupun Gen Z itu sudah banyak sekali yang gencar untuk tampil cantik dengan adanya skincare maupun make up. Nah, dan itu juga bukan hanya perempuan, tapi juga ada laki-laki juga yang mau merawat dirinya. Karena beberapa brand skincare itu juga ada yang dikhususkan untuk laki-laki. Seperti itu. Jadi mereka ingin tampil cantiknya dengan cara yang seperti itu kalau di era sekarang modern. Bukan lagi cening rara. Mereka tidak butuh cening rara. Pertentangan ini. Iya, pertentangan antara. Ini kan kalau tadi kelebihannya di cening rara kan semua orang lah, baik itu kita ndak katakan jelek ndak apa. Kan ada yang tingkat sedang, ada yang lebih. Itu kalau kita baca cening rara itu malah lebih menarik. Nah, kalau skincare sendiri bagaimana? Bisa mengubah seseorang lebih menarik atau bagaimana? Bisa, lebih glowing lagi. Tapi kan kalau kita lihat itu pastinya skincare butuh bertahap. Yang tidak langsung magic. Oh gitu. Pemakainya kan juga mungkin kalau harus rutin dipakai baru kelihatan kita glow up, ada hasilnya seperti itu. Tapi kalau bisa dengan make up ya yang mungkin kalau untuk menutupinya dengan make up, tapi kalau untuk merawat kulit itu memakai skincare. Tapi tidak langsung celing saat itu juga seperti cening rara mungkin. Pas dibaca langsung mungkin kelihatan auranya. Tapi ini bukan menjadi sebuah ancaman bagi skincare ketika cening rara orang mempercayai, wah ini lebih simpel, kurang biaya. Nah, bagaimana skincare? Apakah menjadi ancaman atau bagaimana ini? Saya rasa sih tidak, karena mungkin Gen Z ini dan milenial sekarang lebih modern ya pemikirannya. Dan
ya hanya sebagian orang kayaknya yang masih percaya dengan cening rara. Apalagi kalau di daerah perkotaan, iya pasti lebih memilih ke toko skincare. Oh gitu. Iya. Berarti lebih banyak orang ke situ ya. Lebih gampang langsung cantik dengan make up. Make up. Nah kalau ibu sendiri melihat bagaimana ini dengan menjamurnya skincare ini, apakah ini cening rara sudah mulai ditinggalkan, akan menjadi sejarah juga? Ya, sepertinya dia hanya akan menjadi sejarah dan warisan. Warisan. Iya. Apakah ini bukan sebuah kemirisan bagi kita? Ini kan menjadi salah satu budaya atau warisan ya? Iya, tapi dia akan tetap dituliskan. Makanya mahasiswa kami di sastra daerah itu kami menyuruh mereka untuk mengangkatnya menjadi karya ilmiah, menjadi skripsi, supaya itu bisa direkam dalam sebuah karya ilmiah yang mungkin orang tidak akan pernah, ya orang-orang di masa datang tidak pernah mengetahui bahwa ada yang namanya mantra pemanis atau cening rara, tetapi dengan adanya karya ilmiah yang sudah diteliti juga secara ilmiah, maka itu bisa menjadi warisan. Jadi bukan lagi sastra lisan, tapi sastra lisan yang dituliskan seperti itu. Iya. Suatu saat bisa dipraktekkan gitu ya? Iya, mungkin kalau ada orang yang mau praktik boleh. Makanya saya katakan, kebetulan saya pembimbingnya mahasiswa itu, dan saya katakan pada saat saya membaca cening rara ini, apakah saya bisa jadi semakin cantik? Iya. Terus dia bilang, tergantung Bu, Ibu percaya apa tidak? Dan dipraktekkan langsung? Saya baca, tetapi kan saya berpikir pada saat kita membaca mungkin harus dengan konsentrasi ya, bukan dengan saat-saat. Jadi mungkin ada juga kan cening rara harus dibaca misalnya pada hari Jumat. Ada yang dibaca pada saat kita memakai bedak. Ada juga orang misalnya di zaman dulu konon menurut orang-orang zaman dulu ada satu bedak yang dibacakan mantra, dan bedak itu kalau dipakai dia akan lebih cantik. Tanpa membaca lagi. Ada yang harus dia baca pada saat memakai bedak itu. Makanya saya katakan ikonnya Fatimah. Jadi kubarak-barak saya barakna Fatimah. Jadi dan dia mengambil analogi matahari, bintang, karena dengan itu ya rembulan dan matahari itu kan memang bersinar, sehingga analoginya pasti ke objek-objek yang memang membuat sinar gitu. Nah, jadi Fatimah memang ikon untuk ilmu-ilmu kebatinan dan keperempuanan memang. Beda dengan Ali. Kalau Ali itu ilmu untuk laki-laki. Oh, jadi Ali jadi Ali dan Fatimah. Makanya kembali ke subjeknya. Iya, betul. Jadi ilmu tentang laki-laki itu pasti ikonnya adalah Ali. Sedangkan ilmu untuk perempuan ikonnya adalah Fatimah. Fatimah, baik. Ke Tami. Nah, sebagai anak muda sendiri, tertarik tidak menggunakan mantra-mantra? Kita pinggirkan dulu skincare-nya. Bagaimana? Mungkin lebih praktisnya sekarang skincare saja. Skincare. Iya. Nah, kalau orang pakai skincare, kembali lagi, percaya diri atau tidak dengan keciptaan Tuhan yang sudah ada ini? Sebenarnya kan kita juga pasti percaya bahwa kayak diri kita itu pasti menarik seperti itu. Tapi yang saya katakan lagi itu, Gen Z ini ataupun milenial makin membuka matanya akan kecantikan itu. Bukan maksudnya mereka itu membeli skincare itu bukan hanya untuk terlihat menarik, tapi bersih gitu. Karena kan kayak skincare itu ya sabun wajah, pakai toner. Iya, percuma kalau misalkan dasarnya mereka itu cantik tetapi kusam kah atau dia mungkin dakian seperti itu. Itu kan skincare untuk membersihkan membersihkan dan merawat diri juga. Seperti itu. Kan tadi kalau Ibu tadi menjelaskan kalau cening rara ada kelebihannya itu bisa mengikat, menarik orang-orang melihat kita. Ini sudah pasti. Ini sudah pasti. Skincare ini sudah pasti, sudah menjamin tidak orang bisa melihat kita, tertarik sama kita, suka sama kita ketika menggunakan skincare sendiri. Bagaimana? Menurut saya itu juga skincare hanya menambah cantik. Butuh proses. Kalau memang orangnya itu rutin, pasti kan mereka itu melihat kayak, ih tambah bersih kok saya lihat gitu. Itu tambah kan juga, cantik. Iya, tambah cantik. Itu kan juga efek dari pemakaian dari skincare yang rutin. Apakah butuh kepercayaan juga? Butuh. Butuh kepercayaan. Butuh kepercayaan, makanya harus konsisten memakainya. Dan butuh modal. Iya, butuh modal.
Saya kira sekarang ini modal untuk skincare anak-anak milenial nggak berpikir. perhitungan lagi ya. Sampai oplas sekarang pun mau jadi slim ya. Sedot lemak itu malah mereka udah berani gitu hanya untuk tampil slim. Apalagi uang pribadi sendiri, usaha bukan sendiri. hanya anak-anak, ibu-ibu pun, emak-emak pun. Kinclong juga. Kinclong ingin masih glowing, masih slim, sehingga dia harus mengeluarkan uang untuk sedot lemak agar supaya tampil slim gitu. Dan dia tidak berpikir, emak-emak kan banyak yang operasi plastik. Kita tidak bisa pungkiri ya, Mas. Iya. Jadi udah tua tapi masih mau tampil cantik, apalagi Gen Z lebih-lebih. Ya. Tapi kalau pengetahuan saya itu penggunaan Ceningral itu memang kebanyakan dipakai untuk ibu-ibu yang berkeluarga. Iya. Dengan tujuan agar si suami tidak melenceng kemana. Iya. Nah sejauh ini penggunaan Ceningral untuk ibu-ibu bagaimana, Bu? Saya kira sudah jarang. Juga? Iya, sudah tergusur juga dengan make up. Dan skincare. Jadi ini kan untuk menjadi cantik. Cantik itu kan sangat relatif. Jadi cantik bagi setiap etnik itu beda-beda. Nah, kebetulan kita punya persepsi tentang cantik di Indonesia itu biasanya adalah putih, tinggi, rambutnya panjang. Iya, jadi ada kriteria cantik yang ataukah mungkin dikatakan feminin ya. Nah, itu cantik kita berbeda dengan cantik bagi misalnya orang Cina, bagi orang Pakistan. Jadi setiap negara itu punya kriteria tentang perempuan cantik. Nah, kebetulan kita di Indonesia yang cantik itu selalu yang putih, tinggi. Kalau pendek biasanya kadang-kadang ada juga, Bu. Cantik wajahnya tapi orang tidak terlalu mengatakan dia cantik, tapi kalau dia tinggi kayak seperti Pragawati ya. Slim gitu. Nah, jadi dia harus kurus gitu ya, tidak lebih lemaknya. Nah, itulah kriteria cantik. Dan untuk memenuhi kriteria para lelaki ini bahwa perempuan cantik itu harus putih, slim, tinggi dan seterusnya, para perempuan, para cewek-cewek ini pasti berlomba-lomba untuk menjadi cantik agar dikagumi oleh para lelaki. Karena anak-anak muda sekarang kan biasanya hal yang pertama yang ada di pikirannya agar supaya dia tampil cantik di depan cowok dan juga tampil menarik di depan kawan-kawannya gitu. Nah, jadi motivasi dari dalam diri itulah yang membuat akhirnya tokoh-tokoh skincare bermunculan. Karena tidak ada perempuan yang tidak mau tampil cantik. Pasti. Sudah kodratnya mungkin ya. Nalurinya Nalurinya. Baik. tampil cantik. Sebelum kita jauh lagi membahas, kita jeda dulu, kita dengarkan beberapa dulu lagu, nanti kita akan kembali. Tetap sahabat budaya, tonton kami di streaming kami di Facebook dan di RR Digital dan di gelombang 92,5 FM Pro 4 RM Makassar.
Pak Risita. Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
Natarogauku engkau kuriala Ria sempasam posiri Ni mampulang ni etana Uraku tu dapeting Najajian na anak Napakat mari sengen Nalama pasang posiri Sempasam posiri Ni mampulang ni etana Uraku tu dapeting Najajian na anak Ngapakat mari sengen Nalama pasam posiri Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku. Kita kasih tahu Cinta. Men, buat apa ya? Apa yang saya lakukan ke kamu itu nggak adil. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. So we're up against a master thief, assassin. Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi. Our depan to my tat. Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal. Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar. Saya Batam oleh Bliku masih bersama kami di acara Dialog Interaktif bersama dengan narasumber kami ada Ibu Eri sama Kak Tami. Iya, kita lanjutkan lagi nih pembahasannya. Nah, Ibu, ini ketika orang padukan antara cening rara sama make up kekinian itu bagaimana itu? Apakah tidak menggugurkan satu atau bahkan lebih bagus lagi? Ya, saya kira tidak saling menggugurkan tapi saling mendukung. Oh, saling mendukung. Berarti lebih glowing gitu ya? Iya, saya kira lebih menarik ya. Jadi paket combo. Combo ya, paketan ya. Apakah dijual paketan combo begitu? Ini saya jual skincare, saya jual mantra ini. Ada juga ya. Yang jual begitu biasanya Indo Boting. Oh ternyata Indo Boting itu Androm Bunting itu biasanya kan ada juga mantranya supaya setelah dia make up pengantinnya dia menjadi cantik. Oh iya, nah itu saya mau tanyakan. Sebelum itu biasanya ada puasa putih kalau bagi orang Jawa supaya pada saat dia duduk pengantin auranya keluar seperti itu. Jadi itu paket komplit yang digunakan biasanya kalau Indo Boting atau Androm berarti Bunting. Ini cening rara bukan hanya personal pribadi, ternyata ada orang lain dibacakan orang lain. Ada juga yang dibacakan. Jadi tapi mantranya hampir sama gitu ya kontennya. Tapi ini kan dia bacakan orang itu bisa manjur. Iya. Mungkin pada saat dia baca dia
langsung ya namanya ini kan tergantung niat ya. Iya, tergantung doanya seperti apa gitu niatnya. Jadi untuk kecantikan misalnya buat orang lain mungkin dia akan sebutkan namanya, kemudian mungkin dia tiupkan ke wajahnya ataukah mungkin bedaknya yang dikasih mantra kemudian dipakai kepada calon pengantinnya sehingga dia jadi cantik gitu. Tapi memang sebagian besar Indo-Booting memang pakai begitu. Saya yakin bahwa setiap ada beberapa androm bunting atau indok bunting yang memang juga dia pikirnya kan itu dari Allah ya dan itu warisan. Jadi mungkin ada yang tetap mengabadikan itu dengan menggunakannya, tetapi ada juga yang merasa bahwa itu tidak penting. Yang penting bagaimana make upnya bagus gitu dan sempurna sehingga orang yang kurang cantik menjadi cantik. Nah makanya orang Jepang itu kalau menggunakan kata oposisi, dia tidak menggunakan misalnya cantik lawannya jelek kalau bahasa Indonesia. Orang Jepang mengatakan cantik dan tidak cantik karena yang tidak cantik bisa menjadi cantik. Sama dengan orang pintar lawannya bodoh. Tapi orang Jepang mengatakan orang pintar itu lawannya tidak pintar. Jadi tidak pintar bisa menjadi pintar. Nah, jadi orang yang tidak cantik hanya dengan make up ataukah mungkin dengan cenirara pemanis dia bisa menjadi manis. Apakah begitu skincare? Tidak cantik menjadi cantik. Bisa juga. Nah, apa sebenarnya nih skincare tantangannya ke depan ini? Ya, saya rasa tantangannya ke depan itu pasti akan lebih gencar lagi ya untuk promosi kah seperti itu. Produk-produk baru ya. Produk baru bakal launching juga. Karena kan juga sekarang banyak produk lokal kan. Iya, dengan harga yang tentunya juga masuk akal di kantong pelajar kah. Iya, makanya kan itu toko-toko kosmetik juga gencar-gencar untuk mempromosikan toko jualannya kah atau promo-promo diskon gitu. Seperti juga Ayumi Shop dia tiap minggu ada diskon seperti itu dengan toko-toko lain. Iya, makanya itu yang dan ini saling perang harga biasanya. Iya, perang harga. Apalagi kayak 99 Iya. gitu. Iya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan ini kita tidak bisa pungkiri banyak informasi berita. Memang menjamur sekarang skincare. Tapi ada produk-produk memang asal-asalan sehingga merusak wajahnya orang. Nah itu bagaimana itu? Makanya kita harus pintar-pintar cari produk-produk yang sudah BPOM. Karena harus ada BPOM. Iya, jelas. BPOM biar jelas. Makanya kayak sekarang kan itu milenial dan juga Gen Z sudah pintar membaca komposisi atau yang produk mana yang berbahaya kah, mana yang tidak, dan toko-toko kosmetik juga apalagi di Ayumi Shop itu tidak menerima barang yang bukan BPOM gitu. Jadi sudah ada sertifikatnya juga kita. Tapi kalau saya bandingkan kacamata saya sendiri, kayak lebih aman cenirara, tidak ada efek sampingnya dan semua. Kalau yakin ya. Tapi negatifnya ketika Anda kalau baca mantra maksudnya tidak rutin gitu dan tidak lupa baca mantranya. Atau mungkin dah mujarab gitu. Betul. Nggak jadi ya. Sama juga kalau skincare tidak rutin. Oh gitu juga. Iya kan. Percuma. Oh iya, berarti harus memang rutin. Iya. Tapi kalau make up, saya kira bisa langsung menyulap orang yang tidak cantik menjadi cantik. Oh begitu. Tapi kalau skincare tanpa cenirara tanpa begitu ya Bu. Iya. Harus make up. Cenirara kadang-kadang orang dulu kan tidak mengenal make up, tapi tetap punya aura dan tetap cantik. Iya. Tapi kalau kita hubungkan Bu, antara budaya sama cenirara itu memang ada keterkaitannya Bu. Iya, jadi cenirara itu adalah bagian dari warisan yang berupa sastra lisan. Jadi sastra lisan karena kita baca ya, dilisankan. Nah, meskipun sekarang banyak yang dibukukan, misalnya ya karena ditulis menjadi karya ilmiah. Jadi sastra lisan yang dituliskan gitu secara ilmiah. Intinya jauh dari kata jimat gitu Bu. Iya, bukan jimat. Jimat juga lain kan. Jimat itu beda-beda juga. Jadi tergantung tujuannya jimat itu, apakah untuk kebal, apakah untuk disegani orang, apakah, jadi banyak sekali jenis jimat dan jimat itu pun harus diyakini. Oh iya betul, sama harus diyakini juga kembali. Jadi sebenarnya pengetahuan tradisional orang-orang dahulu itu sebenarnya intinya adalah keyakinan, kepercayaan. Oh iya. Nah untuk Tami sendiri, skincare ini rata-rata penggunanya kategori umur berapa sih sebenarnya untuk saat ini?
Ya umur-umur remaja, tapi tidak dipungkiri juga ibu-ibu juga sudah mulai pergi ke toko skincare, mencari skincare maupun make up juga. Jadi sudah banyak dari kalangan usia, laki-laki maupun perempuan juga. Karena laki-laki juga sudah melek akan skincare begitu, dan sudah mau tidak malu juga tidak malu untuk merawat dirinya. Bahkan kayak lulur pun gitu juga mereka biasa beli. Luar biasa sekali. Kalau orang dulu kan ya mungkin saya lah sebetulnya nggak terlalu perhatian, penting ada pencuci muka aman gitu. Sekarang ada lebih dari itu pencuci muka. Karena brand-brand juga sudah ada yang khusus untuk laki-laki, pencuci muka maupun skincare lainnya. Tapi kalau mau tanyakan ini orang rata-rata beli skincare ini lebih kepada ingin menarik diri untuk dilihat orang atau memang untuk kesehatan diri pribadi? Rata-rata kalau mau ditanyakan. Kalau menurut saya sih mungkin untuk bisa dilihat tampil menarik ya. Tampil menarik. Berarti kesehatan nomor 2 itu untuk pribadi sendiri perawatannya. Kalau rata-rata sih kalau emak-emak juga sebenarnya hanya untuk tampil menarik, apalagi anak muda gitu. Jadi kan apalagi kami ya profesi sebagai dosen. Iya. Masa sih dosennya kumal dan sembrono begitu ya. Jadi kami saya kira kaum bapak-bapak atau ibu-ibu yang jadi dosen saya kira harus selalu tampil menarik. Mulai dari dandanan sampai dengan fashion, karena kalau mahasiswa melihat kita dan kita cantik dan tampil menarik gitu, mahasiswanya kan juga suka gitu. Jadi tapi kalau kita sembrono, mahasiswanya bilang dosen apa ini? Nggak menarik deh. Online saja Bu. Belum bajunya kusut, killer lagi. Berdebu, killer lagi. Nah Ibu kan sempat tadi ini Cening Rara sempat dibikin skripsi atau penelitian. Nah sejauh ini kebanyakan orang, mungkin di tahun-tahun sebelum lah, kita ambil tahun sebelumnya, kebanyakan orang menggunakan itu di kawasan perkotaan atau masih banyak di pedesaan atau bagaimana Bu? Awalnya pasti dari pedesaan ya, karena orang-orang tua dahulu misalnya di Sopeng, Wajo, Goa dan seterusnya, misalnya Bone, itu kan para orang-orang tua memang bermukim di pedesaan dan setelah itu diwariskan kepada anak cucunya dan akhirnya biasanya sudah banyak imigrasi ya, jadi imigran gitu di mana-mana dan pada saat dia keluar rumah ataukah mungkin dia ada di tempat yang baru yang sudah di kota dan dia merasa bahwa ini masih diyakini masih dipercayai membawa berkah atau membawa efek pemanis gitu kepada dirinya, maka saya kira dia akan gunakan terus. Tetapi pada saat dia merasa bahwa ini tidak berfungsi lagi, sama susuk ya, seperti itu juga tidak berfungsi lagi, maka mungkin dia tidak akan gunakan, tetapi beralih ke skincare dan make up. Karena saya kira kalau make up kan orang yang hitam bisa jadi putih, orang yang tidak bercahaya pakai lipstick, pakai make up jadi bercahaya, orang yang pesek juga bisa jadi mancung dengan efek make up tanpa oplas, kayak digambar gitu. Jadi digambar hidungnya dan dia akan jadi ini cantik lagi. Jadi ketika di rumah, langsung kembadar alisnya juga kalau tidak dibentuk dengan baik dia tidak akan cantik. Jadi sebenarnya make up itu jadi sulap gitu. Jadi orang yang kurang cantik pasti bisa jadi cantik dengan make up. Makanya ibu-ibu itu juga berburu alat make up, perangkat-perangkat make up di toko kecantikan. Nah, selain itu juga pastikan banyak ibu-ibu yang kurang putih ingin sekali menjadi putih, makanya sangat laris tuh pemutih. Karena yang cantik konon ya yang putih gitu. Iya, kalau di toko itu kan biasa ibu-ibu datang ini yang mana produk untuk memutihkan. Karena kan stigma di Makassar kan itu orang putih. Yang cantik. Yang cantik itu yang putih. Nah, skincare sendiri ini kebanyakan lotion, obat konsumsi atau apa ini? Kebanyakan dicari oleh para pemuda-pemuda untuk skincare sendiri. Kebanyakan sekarang ini lotion. Lotion. Iya, body lotion. Makanya kan itu mana body lotion yang paling cepat memutihkan. Ada gitu. Ada. Banyak sekali orang luluran. Iya. Tapi memang mungkin kodratnya hitam. Bisa diputihkan itu? Bisa. Iya, dengan rutin. Gitu. Iya. Siap. Karena kalau misalkan yang instan itu kan biasanya pakai merkuri. Gitu. Makanya kan saya sudah katakan tadi
banyak orang sekarang sudah melek akan produk-produk yang BPOM karena dulu-dulu kan itu tampil putih instan dengan memakai merkuri atau bahan-bahan berbahaya yang langsung cepat putihnya. Iya. Oke, siap. Baik Bu, Samaika, di penghujung acara kita mungkin ingin disampaikan apa terkait dengan topik kita. Silakan diawali dengan Ibu Erni. Ya, jadi saya kira untuk menjadi manis dan cantik, ada yang memadukan antara mantra dan juga make up, polesan make up. Semua wanita pasti ingin tampil cantik, tetapi kecantikan itu bisa dilihat dari dua aspek. Kecantikan lahiriah dan juga batiniah. Jadi inner beauty dan outer beauty. Jadi saya pikir untuk tampil menjadi cantik bukan hanya dari wajah, tetapi juga harus perilaku, kata-kata yang santun, kesantunan berperilaku antar sesama itu yang membuat kita lebih cantik. Jadi cara berbicara kita itu juga menjadi salah satu penilaian kenapa kita bisa jadi cantik. Jadi cantik, makanya saya menghimbau kepada anak-anak milenial, kepada ibu-ibu bahwa cantik itu bukan hanya dari fisik, tetapi juga dari perilaku dan cara berbicara kita yang santun, dan pasti kita akan tampil dengan cantik yang sempurna. Baik. Ketami sendiri sebagai social marketing di bagian skincare, apa yang ingin disampaikan kepada pemuda-pemuda atau mungkin semua gender? Iya, karena kan juga ini kita sudah era modern ya, juga saya harap tidak ada pembedaan lagi antar laki-laki dan perempuan, itu semuanya juga harus tampil menarik, tampil bersih begitu. Jadi tidak ada salahnya untuk laki-laki itu membeli skincare, ya seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Ibu Dr. Eri Iswari M. Hun dan juga Fakira Yaumil Utami SOS MSI sudah hadir di dialog kami. Tentunya ini kita harapkan ada manfaat bagi pendengar kita semua. Baik itu dari sisi cening raranya maupun dari sisi marketing skincare-nya. Dan tentunya ini akan membawa berkah bagi kita semua. Baik. Terima kasih sahabat budaya dan juga narasumber kami yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Dan akhir kata kami bertiga undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.